Perkenalkan, nama saya Angga Trisnawati. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 19104168897, mata kuliah e-marketing dengan dosen Bapak Adi Mursalin SMM. Baiklah, di video ini saya akan memberikan jawaban UAS e-marketing saya. Baiklah, saya langsung pada soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, atau bilangan biner. Digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari dua radix, yaitu 1 dan 0. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya, namun disebut juga dengan istilah bit. Yang kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Karena pemasaran digital adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Lalu soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Lalu yang keempat, uraikan secara singkat langkah-langkah transaksi elektronik dengan menggunakan credit card. Yang pertama, menghubungkan ke jaringan terenskripsi yang aman. Yang kedua, masukkan alamat website kita jika berniat untuk membeli dari alamat jendela browser kita. Yang ketiga, mengirim barang yang akan kita beli. Yang keempat, klik tombol yang sesuai untuk membeli item yang telah kita pilih. Lalu yang kelima, masukkan informasi pengiriman. Kita tidak mungkin melihat harga akhir kita melakukan ini karena website memiliki zip atau kode pos untuk mengirim biaya pengiriman. Yang keenam, masukkan informasi penagihan. Yang ketujuh, masukkan informasi kartu kredit dan juga masukkan nama kita dan nomor kartu kredit serta tanggal kadaluarsa 3-4 digit kode keamanan di bagian belakang kartu kredit. Yang kedelapan, klik yang sesuai untuk menyelesaikan pembelian kartu kredit. Yang kesembilan, cetak layar konfirmasi atau bukti pembelian yang kita terima setelah menyelesaikan transaksi dan menyimpan bukti pembelian sampai barang tiba. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik. Instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank atau penyedia layanan elektronik seperti PayPal, tempat dana pengguna disimpan. Yang kedua, pihak penjual sebagai pihak yang menerima pembayaran. Yang ketiga, pengelola kartu seperti Visa, Mastercard, Gojek, OVO, dan lain sebagainya. Penjelasannya, transaksi elektronik adalah transaksi keuangan yang dilakukan tanpa melibatkan uang fisik. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan beragam cara. Beberapa di antaranya adalah menggunakan mobile banking, internet banking, dompet digital, dan lain sebagainya. Soal yang keenam, sebutkan macam-macam model bisnis e-commerce dan berikan masing-masing contoh tersebut. Yang pertama ada business to business atau B2B e-commerce. Contohnya ada Busy COID, Introdating, dan Indonetwork.com. Yang kedua ada business to consumer atau e-commerce, contohnya Amazon.com, Blibli.com, JDID, Lazada. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C e-commerce, contohnya ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan Kaskus. Yang keempat consumer to business e-commerce, contohnya Freelancer.com, iStockfoto, dan Frevik. Yang kelima, business to government e-commerce seperti Mdis.co.id atau Mdismarket COID. Lalu pertanyaan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting dan apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Analisis web adalah pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data web untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan penggunaan web atau Wikipedia. Lalu mengapa analisis web sangat penting? Yang pertama, kenali pengunjung Anda dengan baik dan tingkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, ketahui konten terbaik kita dan fokus pada itu. Yang ketiga, membantu
SEO situs Anda. Yang keempat, lacak rujukan teratas dan bangun strategi untuk mendapatkan lebih banyak dari mereka. Yang kelima, manfaatkan tautan keluar teratas Anda sebagai peluang kemitraan. Yang keenam, melacak metrik e-commerce Anda dengan mudah dan memanfaatkannya untuk lebih banyak. Lalu ada penjualan. Tujuan melakukan analisis web adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Lalu untuk soal yang ke-8, apa yang Anda ketahui mengenai email, e-banking dalam e-commerce? Yang saya ketahui mengenai email, e-banking, dan e-commerce ialah email adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Lalu e-banking adalah kegiatan melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Lalu yang terakhir ada e-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Lalu soal yang terakhir, soal nomor 9, sebutkan judul video dan siapa pembicara dalam video tersebut, jelaskan judul video tersebut dan uraikan secara rinci materi-materi yang dijelaskan oleh pembaca dalam video tersebut. Nah, judul videonya yaitu e-marketing dan strategi pemasaran. Yang kedua, pembicara Nisa, Dimas Ramadan, dan Parmono. Penjelasan dari judul yaitu e-marketing merupakan proses pemasaran suatu produk atau jasa melalui elektronik atau internet, sedangkan strategi pemasaran merupakan proses pencapaian tujuan. Adapun penjelasan materinya yaitu e-marketing dan strategi pemasaran. Internet e-marketing yaitu penggunaan internet sebagai alat pemasaran. Yang kedua, karakteristik internet yang harus diperhatikan dalam e-marketing meliputi keterjangkauan yang luas, informasi, pencapaian global, intrasivity, kostumisasi, dan personalisasi. Yang ketiga, internet membuat pembeli dan penjual dapat meminimalkan biaya. Adapun keuntungan e-marketing yaitu pengurangan biaya melalui otomatisasi dan penggunaan media elektronik. Yang kedua, respon yang lebih cepat baik untuk end user maupun bagi marketer. Yang ketiga, personalisasi. Yang keempat, adanya kemampuan untuk pengukuran dan pengumpulan data. Yang kelima, memungkinkan adanya interaksi. Adapun kerugian e-marketing yaitu 1. Ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, isu keamanan dan juga privasi. Yang ketiga, adanya transparansi harga sehingga mengakibatkan meningkatnya kompetisi harga. Yang keempat, adanya biaya pemeliharaan karena teknologi yang terus berkembang. Yang kelima, adanya akses teknologi yang belum merata terutama di Indonesia. Yang keenam, kompetisi global. Adapun tujuan marketing yaitu yang pertama mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan customer. Yang kedua, faktor kunci kritis dalam mengimplementasikan strategi pemasaran adalah memahami karakteristik customer yang menjadi target perusahaan. Yang ketiga, segmentasi customer meliputi umur, sosial ekonomi, geografi, pekerjaan, ketertarikan, faktor budaya, dan gaya hidup. Lalu ada e-marketing plan. Yang pertama, bagian dari rencana besar perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, didesain untuk mengidentifikasi dan menetapkan cara mencapai e-marketing. Lalu ada marketing mix. Marketing mix adalah 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu ada produk, harga, promosi, dan juga tempat. Search Engine Optimization atau SEO adalah sebuah prosedur yang berhubungan dengan internet menarik lalu lintas ke situs web Anda. SEO termasuk mengoptimalkan situs web Anda sedemikian rupa sehingga situs Anda digolongkan pada halaman pencarian. Hal ini dilakukan dengan menggunakan frase kata kunci bahwa pengguna umumnya dimasukkan ke dalam mesin pencari internet untuk mencari suatu produk atau jasa tertentu. Lalu strategi pemasaran di mata pembeli dari sudut mata pelanggan, yaitu pertama kebutuhan dan keinginan pelanggan atau customer need and want. Yang kedua biaya pelanggan, cost to customer. Yang ketiga kenyamanan atau convenience. Yang keempat komunikasi atau communication. Lalu mengoptimalkan SEO. Yang pertama hasil pencarian iklan berbayar atau paid listing. Yang kedua hasil pencarian alami atau natural listing. Lalu, apa saja strategi marketing? Strategi marketing yaitu ada Google AdWords,
online advertising, online net newsletter, media newsroom. Affiliate marketing adalah cara menghasilkan uang dari internet dengan mendapatkan bayaran hanya jika setelah berhasil menjual barang atau jasa seseorang merchant atau orang perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang mereka pasarkan melalui internet. Untuk orang-orang yang tidak memiliki produk atau jasa untuk jual bisa membantu menjualkan produknya. Untuk setiap produk yang terjual mereka akan mendapatkan komisi. Lalu ada pay per click affiliate program. Program ini adalah kita mendapatkan bayaran pada saat sebuah iklan di situs kita diklik oleh pengunjung. Lalu yang kedua yang membayar adalah perusahaan-perusahaan tertentu yang bersedia membayar bila link iklan mereka diklik oleh pengunjung. Ketiga yang perlu dilakukan adalah menyisakan ruang iklan situs untuk program tersebut. Yang keempat, program pay per click yang populer saat ini adalah Google AdSense. Dalam program ini kita boleh menampilkan 1-3 iklan Google di tiap halaman website kita. Pay per search affiliate program. Search box pada program ini kita akan mendapatkan penghasilan pada saat pengunjung mencari informasi melalui search box khusus yang telah kita tempatkan di situs kita dan lalu klik salah satu link dari hasil pencarian tadi. Selanjutnya kita mendapatkan bayaran. Lalu ada hybrid program, ada banyak affiliate merchant yang mengkombinasikan beberapa program pembayaran yang berbeda. Contohnya, mereka biasanya menawarkan komisi 10 sen setiap kali ada orang yang hanya mengklik banner dan komisi 15 sen bila terjadi penjualan. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.